kita langsung membahas materi UTS tahun 2019-2020 ya. Oke. Oke. Tapi ini saya menyampaikan dalam bentuk uraian ya Mbak, tidak dalam bentuk PPT tapi uraian, sehingga saya langsung menjawab dari apa yang ada di soal UTS tersebut. Gitu nggih? Sudah muncul di situ? Sudah, Bu. Oke, baik. Ini sistemnya langsung membahas soal ya Mbak ya, karena keterbatasan waktu nggih. Iya, Bu, karena terbatasnya waktu. Iya, oke, baik. Jadi ini saya bahas dari soal yang kemarin diberikan dari Mbak Yuliana, yaitu ini adalah soal tahun 2019-2020 ya. Oke. Jadi di soal yang pertama itu tentang apa nih? Kegiatan akuntansi itu bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan atau bank. Nah, akan informasi itu dapat diterima umum, maka harus memenuhi standar akuntansi keuangan ya. Antara lain ada going concern dan ada entity concept. Ya. Kemudian diminta menjelaskan masing-masing. Nah, jadi ini merupakan bagian dari konsep dasar akuntansi ya. Ya, yang pertama adalah apa itu going concern ya. Going concern atau berkelangsungan usaha ya. Jadi merupakan kondisi di mana suatu badan usaha atau entitas itu diperkirakan akan berlanjut ya dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Artinya seperti ini. Yang dimaksud going concern ya. Jadi going concern di sini kita menganggap bahwa perusahaan itu akan berdiri secara terus-menerus dan tidak akan berhenti. Ya, itulah yang dimaksud going concern. Nah, oleh karena itu pernyataan going concern ini merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Jadi gini, ya, laporan keuangan yang sudah dihasilkan ya itu kan akan diaudit, akan dicek kebenarannya oleh auditor. Nah, auditor itu akan biasanya dia akan memberikan jawaban atas hasil pemeriksaannya, yaitu apakah laporan itu diterima atau diterima dengan catatan atau tidak memberikan pendapat ya. Itu. Nah, kemudian kalau dia memberikan pernyataan bahwa perusahaan itu siap berjalan secara terus-menerus. Artinya perusahaan itu enggak rugi, dia akan tetap bisa berjalan di kedepannya. Itulah yang dimaksud dengan going concern ya, berkelangsungan usaha. Jadi kondisi di mana badan usaha itu diperkirakan akan berlanjut terus. Artinya usaha itu dianggap tidak akan bangkrut dan bisa jalan terus. Itulah yang dimaksud going concern. Kemudian yang kedua adalah entity concept. Ya, entity concept atau disebut juga dengan konsep kesatuan. Ya, konsep kesatuan atau kesatuan usaha yang berdiri sendiri, ya. Oke. Jadi entity concept ini merupakan konsep yang mengasumsikan bahwa bisnis dan pemilik pribadi itu berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan itu berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya, ya, terpisah dari pemiliknya. Nah, jadi di sini transaksi pribadi dari pemilik itu tidak akan disertakan dalam buku-buku rekening. Nah, apakah tidak boleh perusahaan itu mengambil, misalkan saya pemilik perusahaan, kemudian saya mengambil untuk keperluan pribadi saya, bolehkah
Kira-kira boleh nggak Mbak? Biar nggak ngantuk. Boleh nggak? Kalau misalnya saya pemilik perusahaan. Nah, kemudian di situ saya mengambil uang sebesar 500 juta misalnya untuk membelikan mobil anak saya. Itu kira-kira boleh nggak? Gimana? Kira-kira boleh nggak? Gimana? Nah, di sini boleh ya. Artinya gini, perusahaan ya itu di sini berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya. Ya, artinya bahwa ya di dalam menjalankan usaha itu catatan antara untuk keperluan pribadi dengan catatan untuk perusahaan itu harus dipisah. Ya, jadi kalau misalkan saya mengambil uang 500 juta, saya selaku pemilik itu diperbolehkan, akan tetapi nanti dicatatnya adalah sebagai privo atau sebagai prive. Ya, privo adalah pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, kalau di sini ada konsep kesatuan usaha, maka di sini harus di garis ya, digambarkan bahwa dua. Di situ ada bisnis atau perusahaan, di situ ada pemilik. Nah, di sini pemilik dan perusahaan itu harus pisah. Ya, perusahaan itu terpisah dari pemiliknya. Ya, jadi kalau kita melakukan pencatatan transaksi, urusan perusahaan ya harus dicatat itu perusahaan. Kalau itu urusan pribadi ya harus dicatat tersendiri. Itu ya. Maka di sini kesatuan usaha itu juga diartikan bahwa data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus jelas menyebutkan unit atau perusahaan yang dilaporkan. Itu ya, itu ya maksud dari entity konsep, yaitu konsep kesatuan usaha bahwa perusahaan itu berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya, intinya itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana persamaan akuntansi dan berikan penjelasannya. Ini kan soal yang kedua kan itu. Nah, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi bank itu pada prinsipnya sama dengan akuntansi umum. Nah, cuman di sini kita sebut hartanya adalah harta bank. Nah, harta bank sama dengan hutang bank ditambah modal bank. Ya, artinya apa? Di sini ya, di sini posisinya harta bank ini kan selalu di posisi debit, nah, atau posisi di sisi aktiva. Harta itu adalah aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh bank. Nah, sedangkan hutang bank di sini adalah kewajiban. Nah, kemudian modal ini adalah investasi atau kekayaan yang milik bank itu sendiri. Nah, di sini sistem pencatatan transaksi keuangan bank itu menganut sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Maka di situ nanti akan muncul pendebetan dan pengkreditan. Nah, apa arti persamaan akuntansi bank? Ya, arti persamaan akuntansi bank di sini bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh bank ya yang berupa penempatan dana dalam kredit. Nah, jadi kalau bank itu memberikan pinjaman berarti itu merupakan harta. Kemudian juga penyaluran dana dalam kredit ya. Penyaluran dana dalam kredit itu apabila bank memberikan pinjaman ya. Kemudian penempatan dana dalam kredit ya hampir sama sih sebenarnya ya. Kemudian juga penanaman dana dalam aktiva tetap kalau misalnya perusahaan membeli kendaraan, membeli gedung seperti itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh bank. Ya, nah harta kekayaan ini selalu ada sumbernya. Harta ini merupakan aktiva, ya maka harta bank ini merupakan aktiva. Kemudian sumbernya dari mana? Selalu bersumber dari hutang. Hutangnya apa? Yaitu dari dana masyarakat, ya. Dana masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat nabung, ya, kemudian ada kita meminjam dari bank lain, nah itu merupakan hutang bank atau dana lainnya yang kita sifatnya meminjam. Nah ini ya. Jadi kalau ada
nasabah nabung itu bagi bank bukan benar ada kas masuk, tetapi itu bukan uangnya, maka itu dianggap sebagai hutang bank, itu ya. Dan dari modal, ya modal bank itu bisa berupa modal saham, ya, berupa laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham dan laba periode berjalan. Laba periode berjalan itu adalah laba sekarang, ya, laba periode tersebut. Nah, jadi di sini pada intinya persamaan akuntansi bank ini artinya bahwa harta yang dimiliki oleh bank itu selalu bersumber dari hutang bank dan dari modal. Itu ya. Oke. Nah, kemudian soal yang ketiga, gambaran tahap proses akuntansi bank dan berikan penjelasannya. Nah, proses akuntansi bank ya itu bertujuan untuk kepentingan pencatatan, penganalisaan dan penafsiran data keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Nah, gambaran tahapan proses akuntansi bank ini sebenarnya pada prinsipnya sama seperti dalam akuntansi pada umumnya. Ya, kalau secara umum kan seperti ini ya. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dari adanya dokumen dasar transaksi ya, atau dimulai dari adanya transaksi. Dari transaksi itu akan muncul adanya bukti. Lah bukti transaksi itu merupakan dokumen dasar. Nah, kemudian dari bukti transaksi itu dia akan mencatat ke transaksi harian yaitu dicatat dalam buku jurnal. Nah, kemudian dari jurnal ya biasanya kalau transaksi itu memerlukan rincian, maka dia akan posting ke buku pembantu. Nah, kemudian kalau dia sudah catat ke buku pembantu, dia pun tetap akan mencatat ke buku besar. Nah, jadi buku besar. Nah, jadi untuk memilah ya, memilah mana yang masuk kas, mana yang masuk piutang. Nah, itu dicatat dalam buku besar. Nah, nanti nilai yang tertera di buku besar ini nanti harus di-cross-kan dengan buku pembantu ya. Harus di-cross-kan dengan buku pembantu. Jumlahnya itu harus sama. Nah, kemudian dari buku besar ya, kemudian akan disusun neraca saldo. Ya, kalau neraca saldo itu sifatnya untuk meringkas dari buku besar. Ya, akan tetapi neraca saldo ini sebenarnya boleh disusun, boleh tidak. Kita menyusun laporan keuangan itu bisa juga langsung dari buku besar. Karena dari buku besar itu sudah menunjukkan jumlah saldo akhir. Nah, jumlah saldo akhir itulah yang kita pindah ke neraca saldo. Nah, itu ya. Jadi dari buku besar, kalau kita mau rinci biasanya buku besar kemudian disusun neraca saldo ya, neraca saldo, kemudian nanti kalau ada penyesuaian dibuat jurnal penyesuaian, diposting lagi ke buku besar. Nah, sehingga nanti diperoleh neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, dari neraca saldo setelah disesuaikan itulah kemudian disusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu yang utama yang disajikan kepada pihak ekstern itu berupa neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ini berupa laporan laba rugi, kemudian berupa laporan posisi keuangan. Ya, oke. Jadi pada prinsipnya sama. Kemudian dari laporan keuangan itu nanti akan digunakan pihak pimpinan untuk melakukan analisa laporan keuangan. Ya, biasanya nanti juga akan ada di semester berapa ya 6 ya kayaknya nanti semester 7 ya. Ada mata kuliah analisa laporan keuangan. Nah, analisa laporan keuangan itu fungsinya adalah untuk menganalisis hasil dari kegiatan atau hasil dari laporan keuangan yang diperoleh. Ya, maka dari laporan yang diperoleh ini kemudian dianalisa keadaan keuangannya, kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan.
Ya, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa hasil akhir dari proses akuntansi itu berupa laporan keuangan. Nah, fungsi laporan keuangan itu adalah salah satunya adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan pihak pimpinan atau pihak manajer ya untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Jadi misalkan nih dari laporan keuangan diketahui labanya itu mengalami penurunan. Nah, kemudian pihak pimpinan akan mencari apa nih penyebab penurunan. Oh, ternyata terlalu besar di pengeluaran untuk biaya advertising misalnya. Nah, atau biaya iklan. Nah, kemudian kita akan cari apa penyebab biaya iklan yang terlalu besar tetapi tidak berimbas terhadap pemasukan. Misalkan yang lewat misalkan brosur dan lain-lain sekarang ternyata nggak efektif. Nah, itu bisa dilakukan pengambilan keputusan tidak dilakukan apa namanya iklan melalui brosur misalnya itu. Itu salah satu bagian dari analisa hasil keuangan. Akan tetapi di dalam siklus akuntansi ini kita sebenarnya tidak sampai penganalisaan. Hanya dari laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai alat analisa bagi pimpinan. Itu ya. Oke. Kemudian kalau siklus yang utuh ya, mungkin saya rasa kalian sudah paham ya, kalau siklus akuntansi yang utuh dalam laporan keuangan itu nanti setelah laporan keuangan ini selesai, langkah berikutnya adalah kita masih melakukan proses penutupan buku. Ya, kenapa setiap akhir periode itu kita lakukan penutupan buku ya? Karena ya namanya laporan laba rugi itu hanya terjadi dalam satu periode akuntansi. Sehingga misalkan nih tahun 2020 diketahui ada laba 100 juta. Nah, maka dia akan menutup ya, dipindah ke modal ya, menambahkan ke modal, kemudian pada awal tahun berikutnya yaitu di bulan Januari maka akan muncul pendapatan yang baru, akan muncul beban yang baru sehingga diperoleh apa namanya laba atau rugi di tahun 2021. Nah, itu ya. Maka setiap akhir periode itu kita perlu melakukan yang namanya proses penutupan buku. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalau yang ditutup itu apa? Yang ditutup itu hanya berupa rekening nominal, yaitu yang berupa pendapatan dan beban. Ya, sehingga nanti di awal bulan Januari akan muncul harta, hutang, dan modal. Pendapatan akan nol, beban akan nol, sehingga awal bulan Januari akan dimulai baru lagi pendapatan yang baru, beban yang baru, kayak gitu. Nah, maka nanti dari laporan keuangan ini disusun jurnal penutup, ya, kemudian diposting ke buku besar, diperoleh neraca saldo setelah tutup buku. Maka proses selesai, ya. Kalau kita tidak membuat jurnal pembalik atau menyesuaikan kembali jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Kalau enggak, cukup kita sudah selesai sampai neraca saldo setelah tutup buku. Ini adalah siklus akuntansi secara umum ya, secara umum. Ini gambaran secara umum dari pencatatan bukti transaksi sampai penyusunan laporan keuangan. Nah, sedangkan proses akuntansi secara manual bagaimana? Ini saya gambarkan semuanya ya, Mbak ya. Jadi nanti kita tinggal lihat soalnya, apakah tahapan yang diminta itu tahapan apa namanya? Tahapan proses akuntansi secara umum, ya berarti kita menjelaskan secara umum dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, ya penyesuaian, laporan keuangan, penutupan buku itu adalah secara umum. Dan di perbankan pun ya nanti bagian accounting pun akan melakukan hal yang sama. Cuma bedanya di transaksi harian. Nah ini saya sampaikan juga. Nah ini adalah proses akuntansi bank secara manual. Nah, kalau proses akuntansi bank secara manual itu dimulai dari adanya bukti transaksi, ya, bukti transaksi, kemudian nanti dihasilkan dokumen, ya, dari dokumen itu juga akan dicatat dalam jurnal.
Tapi di sini bedanya adalah kalau kita dari jurnal langsung ke buku besar, tapi di sini dari jurnal itu ada catatan harian, ada buku harian. Jadi, misalkan ada nasabah nabung, ya, dia akan mencatat ke buku harian, dia tetap akan mencatat jurnal, tapi di sini ada kartu nasabah, ada buku tabungan, ada buku giro, ya. Nah, kemudian ini akan dijurnal per individu sesuai nasabah masing-masing. Nah, kemudian dari kartu nasabah ini ya, kemudian dia akan mencatat dalam buku besar, di-cross-kan dengan buku besar. Karena kalau mencatat dalam buku besar ini sama ya, yaitu dari jurnal ya, dari dokumen dicatat dalam jurnal, kemudian dari dokumen ini jurnal ini sebenarnya buku harian ini ya. Kemudian dari buku harian ini kemudian akan kita ringkas, kita posting ke buku besar. Nah, dari buku besar ini kita nanti secara harian akan dihasilkan laporan keuangan harian ya. Akan tetapi kalau kita memerlukan laporan keuangan bulanan ya bisa. Jadi dari buku besar ini bisa langsung dibuat laporan keuangan bulanan. Kalau laporan keuangan tahunan ya berarti tinggal akumulasi dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir. Ini ya, atau proses akuntansi bank secara manual ini urutannya adalah seperti ini. Jadi kita mulai dari transaksi berdasarkan dokumen transaksi dicatat ke buku harian dan jurnal per individu ya atau buku pembantu. Jadi di bank itu banyak buku pembantunya atau buku pembantunya di sini berupa kartu nasabahnya. Nah, kemudian dari data buku harian secara kolektif dicatat ke jurnal ya, dicatat ke jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Nah, ini ya. Jadi dari buku harian dicatat ke jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Nah, kemudian nanti saldo rekening pengendali dalam buku besar ini nanti harus sama dengan yang ada di buku pembantu masing-masing kartu nasabah. Jadi fungsinya buku pembantu itu adalah sebagai cross check-nya gitu ya. Kemudian data dari buku harian, ya, data dari buku harian ini diperlukan untuk penyusunan jurnal kolektif, ya, diringkas, ya, ke buku besar umum, kemudian menyusun laporan keuangan harian. Nah, setelah itu laporan tersebut diperlukan manajemen untuk menentukan keputusan di hari berikutnya. Nah, ini bedanya. Kalau secara konvensional kan kita tidak ada laporan harian. Tapi kalau di perbankan kita ada laporan harian, bedanya itu. Nah, laporan keuangan untuk periode tertentu, misalnya nanti untuk bulanan, untuk triwulanan, per semester atau tahunan, itu disusun datanya nanti dari general ledger atau dari buku besar. Itu ya, ini adalah proses pencatatan bank secara manual. Nah, kemudian bagaimana proses akuntansi bank secara komputerisasi? Nah, secara komputerisasi, proses akuntansi bank secara komputerisasi itu dimulai dari adanya dokumen ya, sama ya, semuanya sama dokumen ya. Cuman di sini kita pencatatannya langsung ke komputer. Jadi kalau sekarang kan mayoritas sudah menggunakan komputer sehingga di sini langsung dicatat masuk ke CPU ya, yaitu sebagai pengolah data secara elektronik ya. Kemudian dia akan melakukan online processing ya. Nah, ini cuman kalau nasabah memerlukan apa namanya? Print, maka kita lakukan print out yaitu sesuai dengan request dari nasabah itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya maka secara otomatis nanti ke sistem itu sudah akan muncul daftar transaksi harian, kemudian ada daftar saldo nasabah, ada daftar laporan laba rugi harian, kemudian ada ad hoc report-nya atau istilahnya apa sih yang
butuhkan untuk laporan itu semuanya sudah ada berdasarkan sistem ya. Karena kalau di perbankan sekarang itu semuanya sudah by system. Cuman di dalam belajar akuntansi perbankan kita tetap harus memahami proses akuntansi secara manualnya. Ya, jadi secara manualnya pada prinsipnya sama seperti akuntansi secara umum, hanya bedanya di sini ada catatan harian, kemudian ada kartu nasabah. Itu bedanya itu. Kalau lainnya sama. Itu ya. Oke, sehingga nanti kenapa ini? Loh ini pertanyaannya apa sih Bu kok diberikan 3? Karena di sini tadi pertanyaannya hanya gambarkan tahapan proses akuntansi bank. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah menggunakan manual, apakah menggunakan komputer. Sehingga kita kalau misalkan jawab salah satu dari ini semuanya sudah betul. Biasanya dari pihak dosen akan seperti itu. Ini misalkan kalau ini pertanyaan kan umum nih. Gambarkan tahapan proses akuntansi bank. Nah, yang penting di sini kita menjelaskan, ada kita jelaskan, kemudian di bawahnya ada penjelasannya. Inilah yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya sekedar gambar, tetapi yang utama nilai yang terbesar adalah di penjelasan. Ya. Nah, teman-teman semua ini kenapa kadang Bu saya itu sudah membuat prosesnya lengkap, tapi kenapa nilainya nggak maksimal? Karena rata-rata mereka hanya menggambar, tetapi tidak ada penjelasan. Nah ini kan nilainya berarti kalau tidak ada penjelasan berarti nilainya cuma separuh. Nah ini ya, oke. Nah penjelasan dari mana? Penjelasan ini ya dari urutannya. Misalnya oh gambarnya adalah dari transaksi ya, berarti kita cerita dari adanya transaksi ya, kemudian dicatat kemana ya, ke buku harian. Nah ini harus alurnya harus urut. Jadi jangan sampai kita menjelaskan itu memulainya dari transaksi, tetapi kita tiba-tiba langsung cerita buku harian, kan nggak nyambung. Nah ini ya, jadi penjelasan ini menjelaskan alur dari proses. Nah ini ya, jadi kita nanti silakan kalau secara urut, secara umum ya itu sama pada prinsipnya proses akuntansi perbankan itu sama seperti apa namanya akuntansi konvensional umum. Nah, sedangkan kalau fokus ke banknya ya itu ditambah ada catatan harian. Kalau menggunakan komputer berarti di sini pakai sistem. Nah, sistemnya pakai CPU, pengolahan data secara elektronik, kemudian pengolahannya secara online gitu. Oke, baik, saya langsung lanjut ya. Nah, kemudian itu tadi tahapan dalam proses akuntansi bank. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Sebutkan dan jelaskan jenis laporan akuntansi bank. Nah, ini. Nah, jenis laporan akuntansi bank. Nah, laporan keuangan bank itu ada beberapa macam ya. Akan tetapi biasanya yang disajikan ke pihak ekstern ya itu sama seperti akuntansi umumnya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, kemudian laporan posisi keuangan. Ini adalah yang umum ya. Tapi kalau secara menyeluruh, laporan keuangan bank itu ada laporan yang pertama ada laporan laba rugi ya. Jadi kita menyusun laporan keuangan itu tidak boleh dibolak-balik loh ya. Menyusun laporan keuangan itu harus urut. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kenapa harus laporan laba rugi? Karena di sini laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menggambarkan kinerja bank ya selama satu periode pelaporan ya, menggambarkan berapa pendapatan yang diperoleh, berapa beban bank yang dikeluarkan selama satu periode. Sehingga dari laporan laba rugi ini dihasilkan laba atau ruginya. Nah, kalau kita sudah tahu oh dalam satu periode ini tahun 2020 ya misalkan ada keuntungan senilai 100 juta, maka dia akan berpengaruh terhadap
laporan perubahan ekuitas. Jadi penyusunan laporan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Apa laporan perubahan ekuitas ya? Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan ya, yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan. Nah, itu ya, itu adalah laporan perubahan ekuitas. Oke. Jadi di sini atau kalau dulu laporan perubahan ekuitas ini laporan perubahan modal. Jadi kalau modal awalnya senilai 200 juta, sekarang ada laba 100 juta, berarti modal akhirnya kan berarti berapa? 200 ditambah 100, berarti 300. Nah, baru kalau misalnya tadi, oh ini banknya adalah kepemilikan pribadi. Nah, maka muncul ada prive atau pengambilan untuk keperluan pribadi. Nah, itu bisa mengurangi modal. Ya, tapi kalau modal saham itu tidak ada prive. Nanti adanya adalah laporan laba ditahan. Jadi modal saham awal berapa, kemudian ditambah laba berapa, baru kemudian dikurangi adanya dividen. Dividen itu adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ya, itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau disebut juga laporan neraca ya. Kalau dulu namanya ini laporan neraca. Kalau sekarang adalah laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan perubahan ekuitas ini ya kalau dulu kalau perusahaannya perseorangan namanya laporan perubahan modal. Kalau modalnya terdiri saham atau PT itu namanya laporan laba ditahan. Jadi nama laporan itu juga harus selalu mengikuti perkembangan ya. Jadi standar akuntansi keuangan di Indonesia itu setiap 10 tahun itu akan ada pembaharuan-pembaharuan. Sehingga istilah itu pun juga akan berubah terus. Ya, seperti ini nih contohnya nih. Laporan laba rugi. Kalau sekarang ini tidak garis miring seperti ini, tetapi seperti ini. Kalau dulu namanya laporan rugi laba. Terus sekarang kita ganti labanya yang di depan tidak miring tetapi seperti ini. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang mengalami perkembangan. Nah, kemudian laporan laba rugi juga harus menyebut periodenya kapan sampai kapan. Jadi kalau laporan keuangan tahunan ya berarti dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kalau laporan keuangannya bulanan ya berarti misalkan bulan Januari ya berarti 1 Januari sampai 31 Maret. Kalau laporannya keuangan itu bulan April ya berarti 1 Januari sampai 30 April. Begitu ya. Kalau harian ya berarti per hari itu. Oke, nah kemudian yang berikutnya laporan perubahan ekuitas sudah, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan laporan neraca. Ya, laporan posisi keuangan ini merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan. Ya, posisi keuangan yang meliputi ada harta ya, harta tadi adalah kekayaan ya, harta kekayaan yang dimiliki bank. Kemudian ada kewajiban dan ada ekuitas bank pada tanggal tertentu, yaitu pada tanggal pelaporan. Ya, itu adalah laporan posisi keuangan. Makanya kenapa dikatakan laporan posisi keuangan? Karena dari neraca itu bisa menunjukkan posisinya, berapa harta yang dimiliki oleh bank. Kemudian diimbangkan, dibalanskan dengan sumbernya tadi, yaitu kembali ke persamaan dasar akuntansi tadi, yaitu kewajiban, dibalanskan dengan kewajiban. Kewajiban artinya harta itu diperoleh dari mana, sumbernya dari mana, ya. Maka akan muncul kelihatan kewajiban apa saja. Oh ada tabungan, oh ada giro nasabah, berarti itu kewajiban. Nah, dan ada ekuitas bank, ya. Oke.
Kemudian ada laporan arus kas. Nah, oke. Laporan arus kas. Apa laporan arus kas? Ya, kalau laporan arus kas ini laporan yang menggambarkan informasi mengenai perubahan-perubahan aktivitas keuangan yang terkait transaksi tunai. Atau intinya laporan arus kas itu laporan tentang sumber dan penggunaan dana. Jadi kas itu asalnya dari mana dan digunakan untuk apa. Itulah namanya laporan arus kas atau disebut juga dengan cash flow. Nah, jadi laporan arus kas disebut juga dengan cash flow, laporan posisi keuangan itu disebut juga dengan balance sheet, ya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan apa tadi, laba rugi ya, laporan laba rugi, itu disebut juga dengan income statement, disebut juga dengan profit and loss. Itu. Ini adalah, sedangkan kalau laporan arus kas ini tidak mesti disajikan ke pihak ekstern. Biasanya laporan arus kas ini hanya untuk keperluan intern. Nah, kemudian ada laporan lain nih yang membedakan juga. Kalau di laporan akuntansi perusahaan itu tidak ada laporan komitmen dan kontingensi. Ya, ini laporan komitmen dan kontingensi ini merupakan laporan yang terpisah dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi ini sifatnya berdiri sendiri. Dan ini pun juga hanya untuk keperluan intern, tidak disajikan secara umum. Ya. Yang mana pada saat yang akan datang dapat mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba bank. Ya, ini adalah laporan komitmen dan kontingensi. Ya, jadi ini laporan tentang kesepakatan ya, kesepakatan yang dilakukan pihak bank. Ini hanya untuk tertentu. Makanya tetap laporan yang disajikan kepada ekstern sama seperti umum, laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Sedangkan laporan arus kas dan laporan komitmen dan kontingensi ini hanya untuk keperluan tertentu. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan pun ini juga hanya digunakan atau hanya dibuat jika diperlukan. Ya, jadi misalnya, oh ada perubahan metode pencatatan. Ya, misalkan metode pencatatan transaksi keuangan itu kan ada apakah menggunakan metode cash basis atau accrual basis. Kalau metode cash basis itu transaksi itu baru dicatat jika benar-benar kita sudah menerima secara tunai dan kita sudah membayar tunai. Itu namanya metode cash basis. Sedangkan kalau metode pencatatannya accrual basis itu metode pencatatan yang mana setiap terjadi transaksi itu langsung dicatat ya tanpa membedakan apakah transaksi itu telah diselesaikan secara tunai atau belum. Itu namanya menggunakan accrual. Nah, selama ini yang digunakan apa? Ya, biasanya sekarang perusahaan bank itu menggunakan metode accrual, yaitu setiap terjadi transaksi itu langsung dicatat tanpa memperhatikan apakah transaksi itu telah diselesaikan secara tunai atau belum. Itu ya, oke. Oke, nah kemudian kita masuk ke ini tadi teori ya. Syarat teori sudah selesai. Oh ini nih masih ada satu soal. Nah, yaitu unit kerja. Ya, unit kerja di bank. Unit kerja di bank antara lain ada unit kerja teller. Ya, unit kerja di bank itu kan ada unit kerja teller, ada unit kerja giro khusus menangani giro, deposito, ya kredit. Itu kadang kalau banknya itu sudah besar, dia akan dipilah sendiri-sendiri. Nah, yang ditanyakan di sini sebutkan transaksi yang ada pada unit kerja teller, mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan. Nah, ini
apa saja, yaitu yang dilakukan ya unit kerja teller itu kan apabila ada pembukaan cabang, jadi misalkan nih kita membuka kantor cabang, nah ini pasti ada transaksi saat pembukaan cabang. Tapi kalau transaksi ini pembukaan cabang kan hanya terjadi sekali ya, selama tidak ada pembukaan cabang yang lain. Tapi kalau untuk harian ini nomor B sampai nomor E ini ya. Jadi mulai dari pembukaan sampai penutupan itu adalah dimulai dari menerima setoran awal dari head teller ya, menerima setoran awal dari head teller pada awal pagi hari saat bank buka itu ya, menerima setoran. Jadi gini, teller itu kan di pagi hari ya, itu dia akan menerima uang dari kepala tellernya, dari head teller sebagai modal awal dia. Nah, jadi kalau ada orang ngambil, kemudian ada orang nabung, ya itu semuanya dilakukan oleh teller, tapi di awal itu ada setoran awal dari head teller. Nah, kalau misalkan tellernya 4, ya maka head teller akan membagi. Ada teller 1, teller 2, teller 3, teller 4. Nah, kemudian yang berikutnya, transaksi yang ada di unit kerja teller itu adalah ada nasabah setor tabungan giro, ya, deposito. Ya, jadi ada nasabah itu menyetorkan setoran tabungan, mungkin giro, deposito, transfer. Kalau transfer langsung ya, kalau transfer itu bisa lewat teller juga bisa, lewat secara online juga bisa. Nah, oke, itu transaksi. Kemudian yang berikutnya adalah ini nasabah melakukan penarikan tabungan. Ya, jadi kalau tadi setor, nasabah juga bisa melakukan penarikan tabungan. Biasanya kan penarikan tabungan jumlah tertentu itu harus lewat apa namanya teller ya. Karena kalau kita melalui ATM itu kan hanya batasan tertentu ya, tergantung kartunya. Misalkan kalau saya punya kartu itu kan misalkan maksimal hanya bisa ambil 5 juta atau 7 juta atau 10 juta kayak gitu. Kemudian jika nasabah melakukan penarikan, ya, kemudian tabungan, giro, deposito. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan setoran ke head teller pada sore hari. Jadi pada sore hari itu teller tadi akan merekap berapa jumlah uang masuk, kemudian berapa jumlah uang keluar sehingga ada saldo berapa. Lah saldo yang masih ada itu harus disetor ke siapa ke head teller itu ya. Jadi itu adalah transaksi yang terjadi pada unit kerja teller dari saat pembukaan sampai dengan penutupan. Jadi intinya yang pertama menerima setoran awal dari head teller pada saat pembukaan di pagi hari. Yang kedua adalah nasabah menerima baik itu setoran, tabungan, giro atau deposito. Yang berikutnya adalah melakukan penarikan tabungan, giro maupun deposito. Yang terakhir yaitu melakukan setoran ke head teller. Nah, itu yang dilakukan teller. Oke, itu untuk soal teori. Kemudian kita beralih ke soal kasus ya. Di sini ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama ya, berikut ini transaksi di unit kerja teller di Bank Bimando pada tanggal 1 Maret. Ya, yaitu ini. Terus dari transaksi ini diminta catatlah transaksi mutasi di unit kerja teller ke dalam jurnal. Jadi ini adalah khusus transaksi yang ada di unit teller dan hanya terjadi pada 1 hari yaitu 1 Maret. Sehingga di sini penomorannya kan tak kasih nomor ABCD sesuai dari soal. Nah, kemudian keterangan ini untuk menentukan apa yang harus didebet dan yang harus dikredit. Kemudian debit berarti jumlah nominal yang didebet, kemudian kredit. Terus kalau kita tidak menuliskan RP langsung, yaitu tetap harus ditulis rupiah. Ya.
Oke, transaksi yang pertama. Nah, transaksi yang pertama itu adalah menerima setoran awal dari retailer bank di pagi hari sebesar 500 juta. Nah, ini menerima setoran awal, maka di sini ya akan ada yaitu menerima setoran. Ya, berarti di sini kita bicaranya adalah teller. Berarti anggap diri kalian adalah sebagai teller. Sebagai teller berarti kita sebagai pihak bank. Nah, itu. Jadi kalau kita menerima setoran awal dari retailer berarti kita menerima kas. Nah, kas bertambah itu di debit, maka kasnya di debit 500 juta. Nah, kemudian menerima setoran awal, ya asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kas induk atau dari retailer. Nah, retailer itu merupakan kas induk, ya. Kas induk dikredit 500 juta. Nah, maka di sini dari transaksi menerima setoran awal itu di debitnya adalah kas 500 juta, kemudian di kreditnya adalah kas induk 500 juta. Kemudian yang nomor B, menerima setoran tabungan dari nasabah sehari. Jadi ini total sehari ya, total sehari itu menerima tabungan dari nasabah. Maka kasnya bertambah yaitu 789.980.000. Maka kasnya bertambah ya di debit ya, kemudian di kredit adalah rekening tabungan nasabah. Ini ya rekening tabungan nasabah. Nah, jadi kalau menerima setoran ya tetap kasnya bertambah, tapi asalnya dari mana? Yang dikredit adalah sumbernya, yaitu dari rekening tabungan nasabah. Kemudian yang nomor C ada penarikan giro nasabah ya. Penarikan giro nasabah sebesar 125 juta. Penarikan itu berarti nasabah mengambil. Nah, kalau nasabah mengambil, maka di debit, rekening giro nasabah di debit. Dan kas, berarti kan kita kalau ada penarikan giro, berarti kan kita harus mengeluarkan uang. Maka kasnya yang dikredit, kas berkurang itu dikredit. Nah, jadi kalau rekening giro nasabah bertambah itu di debit, sebaliknya apabila berkurang berarti dikredit. Nah, maka di sini rekening giro nasabah di debit dan kas berkurang sebesar 125 juta di kredit. Kemudian yang nomor D yaitu pengambilan tabungan nasabah melalui kas. Ya, kalau pengambilan tabungan nasabah melalui kas ya berarti tabungan nasabah berkurang itu di debit. Ya, maka tabungan nasabah di debit, kemudian kasnya berkurang. Nah, ini ya. Oke, kalau dia melalui ATM ya otomatis kan pencatatnya adalah mesin ya. Nah, maka ya kasnya kas ATM. Nah, tapi kalau di sini kan teller berarti kan berhubungan secara langsung. Oke. Ya, jadi kalau ada pengambilan nasabah ini tabungan nasabah di debit, kas di kredit. Nanti kebalikannya kalau ada setoran tabungan ya berarti kas di debit, tabungannya yang di kredit. Tuh. Terus yang terakhir ini, dari hasil mutasi di sore hari dilakukan penutupan bank. Nah, ini kenapa nggak ada angkanya? Kita kan nggak tahu. Nah, silakan dihitung kalau seperti ini. Dari hasil mutasi di sore hari dilakukan penutupan bank. Nah, saat penutupan bank, maka kasir atau teller itu berarti dia harus menyetorkan uang saldo yang ada diberikan ke kas induk. Maka kas induk itu akan di debit, kemudian kasnya di kredit. Nah, angka 1.113.130.000 diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari transaksi ini. Dari ini aja kan udah kelihatan. Nah, coba nanti bisa dicek ya. Menerima setoran awal berarti kan ada tambah 500. Kemudian ada setoran tabungan berarti tambah lagi 789.
Terus penarikan berarti kan berkurang, berarti dikurangi 125. Pengambilan tabungan berarti kan juga berkurang, kurangi 51. Maka 500 ditambah 789 dikurangi 125 dikurangi 51, maka ketemu ini 1 miliar 1 juta 113.130. Nah, inilah ada jumlah uang di tangan yang diterima teller. Nah, sehingga teller itu di sore hari dia punya kewajiban yaitu membayarkan ke kas induk. Nah, maka di sini kas induk akan mendebet 1.113.000, kemudian teller kasnya akan habis ya, kasnya akan habis. Akan dikredit sebesar 101.113 gitu ya. Oke, ini adalah transaksi yang terjadi di unit kerja teller. Nah, kemudian kalau udah selesai ya, ini kita tetap jumlah ya. Kenapa harus dijumlah? Karena kita untuk cek jumlah balance debit dan kredit ini harus balance. Kan kadang kita nulis keliru, misalnya di sini ditulisnya 789.980, di sini kita nulisnya 789.890. Nah, maka dijumlahkan sudah berbeda. Maka ini salah satu fungsi kita harus menjumlah, ini adalah sebagai cross check apakah pencatatan kita itu sudah betul atau belum. Itu ya. Oke. Oke, kemudian soal terakhir. Nah, ini soal terakhir. Berikut ini merupakan transaksi yang terjadi di Bank Solo atas giro nasabah Tuan Joni selama bulan Maret 2020 lah. Jadi ini nasabahnya hanya Tuan Joni saja. Nah, nih maka tetap kita buat kolom ya. Jadi walaupun kadang kalau saya nerangkan itu hanya ditulis tanpa kolom, tetapi kalau kita membuat jawaban itu wajib dibuat kalau memang itu diminta mencatat dalam transaksi jurnal, ya silahkan dibuat dalam bentuk kolom jurnal. Nah, kolom jurnal itu juga tidak boleh hanya kotaan tok, tapi harus ada judulnya. Ya, di sini banknya siapa? Oh, di sini banknya adalah Bank Solo ya, maka kita kasih nama Bank Solo. Namanya apa toh? Oh, diminta membuat jurnal ya, berarti ini sifatnya kan jurnal umum ya. Nah, apakah ada jurnal khusus? Ada. Kalau jurnal khusus itu kan masih ingat ya, waktu kalian belajar akuntansi ya, jurnal khusus itu kan ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, itulah jurnal khusus. Nah, kalau jurnal umum ini adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi secara umum yang tidak bisa dicatat di penerimaan, pengeluaran, pembelian, dan penjualan kalau kita menggunakan jurnal khusus. Nah, kalau nggak ada jurnal khusus, ya semuanya dicatat dalam jurnal umum. Ya, oke. Nah, kemudian bulan, ya bulan ini periode ini juga harus ditulis. Ya, jadi kalau kita membuat laporan itu harus lengkap. Ada nama perusahaannya, ada nama laporan, dan ada periode laporan. Periode laporan itu juga harus jelas. Nah, ini ya. Karena kalau tidak ada head-nya ini, tidak ada judul, kita tidak bisa membaca sebuah laporan. Nah, ini ya. Maka kadang kalau misalkan kita ujian ini loh, saya itu jawaban saya betul, kenapa nilainya nggak maksimal? Lah karena itu kadang langsung dijujuk. Nah, debit ini tanpa dituliskan itu punya siapa gitu ya. Oke. Baik, saya selesaikan dari transaksi tanggal 3 Maret. Ya, tanggal 3 Maret, Tuan Joni membuka rekening giro sebagai setoran awal sebesar 250 juta. Nah, dari rekening tabungannya di Bank Solo, bank mengenakan biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan biaya giro sebesar 45.000 dibayar tunai. Jadi gini, kalau kita menyimpan uang dalam bentuk rekening giro, itu kan nanti kita akan menerima cek.
Nah, cek itu namanya buku cek. Nah, biasanya buku cek itu kita harus membayar mengganti namanya biaya cetakan. Nah, itu. Maka itu menambahkan uang yang harus kita setorkan. Nah, jadi kalau transaksi tanggal 3 membuka rekening giro sebagai setoran awal ya 250 juta. Maka di sini kas ya. Nah, kas yang kita terima tidak hanya 250 juta, tapi 250 juta ditambah pengganti biaya cetakan tadi 45.000. Maka kas di debit 250 juta 45.000. Nah, kemudian di kredit apa? Di kreditnya adalah rekening giro nasabah. Rekening giro nasabah di kredit 250 juta. Kemudian ada barang cetakan 45.000. Itu ya, paham ya ini ya. Oke, jadi kalau ada setoran, nah, membuka rekening giro berarti kan menyetorkan. Berarti bank akan menerima kas sejumlah setoran. Kemudian yang dikredit adalah sumbernya. Dari mana? Oh, dari rekening giro nasabah ya, berarti dikredit rekening giro nasabah. Kemudian barang cetakan penggantinya ini. Barang atau apa namanya buku giro ya, buku cek. Nah, akan dikredit 45. Kemudian tanggal 10 ya Tuan Joni menarik giro. Menarik itu identik dengan mengambil ya, menarik giro 85 juta. Nah, berarti karena dia menarik, maka rekening giro berkurang. Rekening giro berkurang itu di debit. Rekening giro nasabah di debit 85 juta. Nah, kemudian dikredit ya, kasnya dikredit berapa? Kasnya 85 juta. Ya, jadi kasnya berkurang sebesar yang ditarik, maka kasnya dikredit 85 juta. Oke. Terus tanggal 12. Tanggal 12 ada penarikan giro oleh Tuan Joni untuk ditransfer ke cabang. Oh ya, kalau soal di awal tadi ada revisi ya, karena nggak ditulis tanggalnya, ini saya tambahkan tanggal. Tanggal 12 Maret ada penarikan giro untuk ditransfer ke cabang Semarang. Jadi sama penarikan giro berarti kan rekening gironya berkurang, ya berarti di debit. Tapi kita tidak mengeluarkan kas karena ditransferkan. Nah maka di sini RAK cabang Semarang atau rekening RAK itu rekening antar kantor cabang Semarang 134 juta. Terus yang terakhir tanggal 15 Maret Tuan Joni menyetor giro berupa cek. Nah, cek Bank BCA 150 juta dan clearing dinyatakan berhasil. Berarti dia ini menyetornya melalui clearing. Nah, kalau clearing itu kita hubungannya adalah dengan Bank Indonesia. Berarti uang itu masuk ke Bank Indonesia terlebih dahulu baru nanti masuk ke kita. Nah, maka di sini akan muncul Bank Indonesia giro 50 juta, kemudian rekening giro nasabah 50. Kok 50 juta? Berapa? 150 juta ya. 150 juta. Juta. Nah, terus nanti maaf ini nanti silakan dijumlahkan. Jumlahnya sudah benar belum itu? Ada 250 ditambah 45 ditambah 85 ditambah 134 ditambah 150 664 maaf 664 ini sama 664 juta. Nah, inilah fungsi
kita kenapa sih harus dijumlah? Nah, ini kita untuk cross check-nya. Nah, kalau kita ini ngerjakannya pakai Excel akan lebih rapi ya. Nah, ini. Kalau ini tadi kan tak jadiin satu. Oke, seperti itu Mbak yang saya sampaikan untuk pembahasan soal hari ini. Silakan mungkin kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Bu Indra atas penyampaian materinya. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab. Silakan para mahasiswa yang ingin bertanya untuk memberikan emoticon di kolom chat. Kita sampai jam berapa ya, Mbak? Bagaimana, Bu? Sampai jam berapa? Sampai Maksimalnya. jam 5. Nanti di jadwal itu yang setengah 30 menit itu sesi tanya jawab. Oke, yeah. Oke, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ini nih pesertanya peserta semuanya calon asistensi atau mahasiswa yang mengikuti akuntansi perbankan, Mbak? Mahasiswa yang mengikuti akuntansi perbankan. Ada yang semester 6 sama semester 4, Bu. Oke, oke. Baik, itu. Silakan ada yang ditanyakan atau tidak. Kalau nggak ada, kita siap-siap berbuka puasa. Kok anteng-anteng semua ya ini suruh on cam kamera nggak kelihatan ini. Ada tidak yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ini dari Mas Habib Bahtiar. Ya. Silahkan. Silahkan Mas Habib Bahtiar. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya Bu, yang tadi soal terakhir, yang di transaksi itu tadi Bu, itu untuk transaksinya itu kan menggunakan clearing. Clearing itu dari kita menggunakan ke Bank Indonesia terlebih dahulu, nanti baru ke nasabah ya tadi, kalau nggak salah. Nah itu kalau Ya. semisal itu tanpa clearing, itu bagaimana Bu untuk apa itu Oh, oke. dalam penjurnalannya itu? Ya, ya. Kalau tanpa, oh ya, ya, sebentar. Mana tadi? Soal nomor berapa? Oh ini ya, tanggal 15. Oh ini, menyetor giro berupa cek 150. Ya berarti Tuan Joni menyetor giro berupa cek ke Bank BCA ya. Dia kan menyetor giro dan clearing. Nah ini artinya dia mengambil, kan Tuan Joni tadi punya simpanan rekening giro ya kan, terus diambil untuk ditransfer ke Bank BCA ya, ke BCA ya, berarti di sini nanti yang kita debit di sini oke. Menyetor rekening giro Bank Nasabah. Berarti ini rekening giro nasabah itu
Bentar, pengertiannya apa toh ini? Tuan Joni menyetor giro berupa cek, ya, menyetor giro berupa cek Bank BCA 150. Lah berarti kita langsung kas, Mas. Nah, dia kan hanya sifatnya menyetor giro, tetapi dia menerima cek yang asalnya dari Bank BCA gitu toh. Nah, cek itu kan sama dengan kas. Nah, maka di sini nanti sama. Berarti nanti bukan Bank Indonesia Giro tetapi kas. Debitnya kas, kreditnya rekening giro nasabah. Gitu Mas Bahtiar. Gitu. Oke Bu, terima kasih. Dan izin bertanya lagi Bu, kalau itu kan untuk transaksinya itu berhasil kalau hari ini, hari yang sama. Kalau semisal itu yang mungkin besok gitu Bu, hasilnya itu bagaimana Bu? Nah, berarti kan di situ belum ada pencatatan Mas. Makanya kan kadang itu nanti akan muncul yang namanya rekonsiliasi bank. Berarti masih muncul misalnya ada deposit in transit, yaitu ada setoran dalam perjalanan. Berarti kan clearing belum berhasil, berarti kita belum melakukan pencatatan. Itu. Ada lagi? Baik Bu, dari saya cukup. Ya, oke. Ada lagi silahkan, masih ada waktu. Ada lagi yang ditanyakan atau tidak? Masih ada waktu loh, 15 menit. Supaya nanti ujian akuntansi perbankan hari Senin ya? Hari Senin, tapi kalau soal kan ya ini nanti gabungan ya, gabungan dari beberapa dosen sehingga saya nggak bisa memastikan bahwa apa namanya soal yang keluar akan sama ya. Yang penting kalian tetap semuanya belajar ya, hanya sebagai patokan aja ya pada prinsipnya, karena mata kuliahnya sama ya, soal-soalnya pun sebenarnya ya hampir sama ya, akan tetapi kan materinya banyak sehingga nanti pasti juga ada beberapa soal yang baru dan sebagainya. Tuh. Tapi karena kan soalnya gabungan sih, soal gabungan dari beberapa dosen. Ini dosennya siapa? Campuran juga? Iya, Bu. Nah ya, oke. Oke, gitu. Kalau Mbak Anis, oh ya udah. Oke, mungkin cukup Mbak Yuliana kalau memang tidak ada pertanyaan. Baik, Bu. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Baik, asistensi hari ini akan saya tutup. Sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti asistensi selanjutnya, dan yang sudah mengikuti asistensi hari ini, saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam asistensi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mengerjakan UTS minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa absen di kolom chat. Terima kasih. Oke, baik Mbak. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Saya harap kalian semuanya tetap belajar, tetap semangat ya, karena kita memang masih pada masa pandemi sehingga kita memang belum diizinkan untuk mengikuti perkuliahan secara apa namanya luring ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar gitu ya. Oke, selamat
belajar, selamat menempuh UTS, semoga bisa berhasil dengan nilai yang maksimal. Gitu ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Terima kasih Mbak Yuliana atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Mbak. Baik Bu. Terima kasih Bu. Buat teman-teman yang belum absen, jangan lupa absen ya.